Mulai, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Selamat merdeka, kita tetap merdeka. Ya, disampaikan bahwa untuk yang Pemimpin upacara hormat. laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara bahwa siap mengikuti upacara.
maju. Jalan. 2 kali belok kanan. Gerak. Oke. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah mendahului kita, dari cipta dimulai. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan di rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Ibu Kepala Sekolah TK yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SMP yang saya hormati, para orang tua siswa dan komite sekolah yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Merdeka. 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 Ya, semangat tuh, kita sudah merdeka, ya. Baik, Ibu akan membacakan amanat sebenarnya atau pidato ya pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, orang tua siswa, para guru yang saya kasihi, hari ini kita mengadakan upacara memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang anak-anakku sekalian, para pahlawan kita berjuang tinggi untuk merebut kemerdekaan. Kemerdekaan direbut dari para penjajah. Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang tanggung jawab kita. Semua harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, negara, dan bangsa yang kita cintai. Kita harus menjadi warga negara yang baik, yang cinta tanah air, yang rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Semangat patriotisme harus selalu kita kobarkan dalam diri kita. Kita harus memiliki rasa cinta tanah air yang kuat dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Mari kita jadikan Hari Kemerdekaan yang ke-80 tahun ini sebagai momentum untuk meningkatkan semangat patriotisme kita, semangat belajar kita, dan juga semangat untuk meraih cita-cita kita. Untuk tahun 2025 ini, ke-80 tahun kita merdeka, sekolah untuk badan memberikan siswa tugas memakai baju profesi apa saja. Itu tandanya sekolah ini berharap apa yang sedang kalian pakai saat ini akan menjadi milik kalian di kemudian hari. Tuhan akan memberkati yang mau jadi tentara, yang mau jadi polisi, yang mau jadi polwan, yang mau jadi dokter, yang mau jadi
kita semua Tuhan akan berkati. Ini adalah bukti bahwa kami sangat mensupport kalian di sekolah ini untuk meraih cita-cita kalian. Untuk itu, apa yang dipakai sekarang, bimbingan itu untuk jadi kenyataan kelak di kemudian hari. Kuncinya satu, disiplin, belajar. Selanjutnya, mari kita tunjukkan bahwa kita adalah generasi muda yang cinta tanah air, yang berdedikasi tinggi dan siap menjadi anak Indonesia yang hebat. Generasi emas Indonesia yang memiliki pengetahuan, kemampuan yang tinggi, karena didasari pada akhlak yang mulia, serta beriman yang tinggi. Jadilah generasi emas untuk dirimu sendiri. Jadilah generasi emas untuk orang tua. Jadilah generasi emas untuk bangsa dan negara ini. Merdeka! Merdeka! Sekali lagi, merdeka! Merdeka! Sekali lagi yang lebih keras, merdeka! Merdeka! Terima kasih. Sekian. Dan terima kasih untuk hari ini. Menyanyikan lagu nasional Bangun Pemuda-Pemudi. Pembacaan doa. Terima kasih atas kemerdekaan untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih juga atas jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan negeri ini. Ya Tuhan, jadikan kami anak-anak yang rajin belajar, menghormati guru dan orang tua, serta mencintai tanah air dengan hati yang tulus. Berkatilah Indonesia agar selalu aman, damai, dan sejahtera. Lindungilah para pemimpin kami dan satukan hati seluruh rakyat Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Siap.
Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara dipersilakan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan. Kepada pemimpin upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pemimpin upacara membubarkan barisan upacara. Upacara telah selesai. Kita akan foto bersama sebelum bubar. Ke sini. Kevin dan kawan-kawan ke sini. Jongkok saja di bawah kalau nggak bisa. Kenapa? Misalnya. Perhatian. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, kita akan berdoa bersyukur untuk 80 tahun Indonesia merdeka. Kemudian kita ulangi di sini duluan. Bersyukur kepada Tuhan, baru sebelah. Selesai ada baru kali satu. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Terus. Kenapa yang di sini ikut di sana? Ulang, di sana duluan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan yang kami kasihi. Pancasila, bangsa ini terus berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat tanpa mengabaikan keberlangsungan alam Nusantara yang kaya dan berlimpah. Berbagai masalah tentu tetap kita hadapi, namun dalam semangat kesatuan, semua dapat kita lalui. Ini bukan hanya soal tekad, tetapi juga soal rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang menginspirasi, memampukan, dan melengkapi. Hari ini, sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia, kita bersyukur untuk kemerdekaan yang Allah anugerahkan dan merayakan 80 tahun penyertaannya bagi bangsa ini. Dilepaskan oleh tangan kasih Allah dari belenggu penjajah melalui Kristus yang telah mengantar bangsa ini pada pintu gerbang kemerdekaan, dan dalam kuasa Roh Kudus yang mengilhamkan Pancasila sebagai dasar hidup bersama bagi kita negara Indonesia. Marilah kita memuji Dia, Raja di atas segala raja. Mari berdiri, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi kidung pujian
bersuka dalam Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian bersuka dalam Tuhan. Ya, sama-sama kita bersuka dalam Tuhan, kita sambil tepuk tangan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita sama-sama angkat pujian. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, pada hari yang penuh sukacita ini, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih Tuhan atas kasih dan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami, bagi keluarga kami, dan bagi bangsa Indonesia yang kami cintai. Engkau telah memberkati bangsa ini dengan kemerdekaan yang sudah kami nikmati selama bertahun-tahun. Kami percaya
Semua ini adalah anugerah yang besar darimu, yang Engkau titipkan untuk kami pelihara dan syukuri. Hari ini dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia, kami berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan melalui pujian, doa, dan ucapan syukur kepadamu. Kami memohon, hadirlah di tengah ibadah ini, pimpinlah setiap rangkaian ibadah dan acara ini, dan jadikanlah hati kami penuh kerendahan untuk menerima firman-Mu. Kiranya melalui ibadah syukur ini, iman kami semakin diteguhkan, kasih kami kepada sesama semakin nyata, dan komitmen kami untuk melayani bangsa ini semakin kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemberi berkat, kami membuka ibadah ini dengan penuh rasa syukur. Amin. Silakan duduk. Berita anugerah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan. Setiap dia seperti yang tertulis pada surat Kolose 1 ayat 13 sampai 14 yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Kristus Yesus, kami memerintahkan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita menyanyikan kidung karya terbesar. Mari kita sama-sama pujian ini karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan indah-Mu, Yesusku. Tiada pernah
Ibu Bapak Guru, orang tua, sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpuji namamu Bapa untuk setiap berkat penyertaan-Mu yang boleh nyata dalam kehidupan kami di pagi hari ini. Kami akan bersyukur dalam ibadah syukur HUT kemerdekaan ke-80 RI. Kami akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang akan mendasari kehidupan kami untuk semakin memperteguhkan iman percaya kami terhadap Engkau Tuhan dan Juru Selamat, dan menjadikan kami anak-anak yang mau menjadi berkat di tengah-tengah negara ini. Ini doa kami akan sambut Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dalam Galatia 5 ayat 13. Untuk membaca Alkitab, anak-anak, orang tua semua kita berdiri. Silahkan berdiri. Yang tidak bawa Alkitab, tenang. Miss ada tulis di atas. Kita baca sama-sama ya. Galatia 5 ayat 13 yang menyatakan. Kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian pembacaan Alkitab, silakan duduk kembali. Ya, anak-anak dan orang tua, Bapak Ibu Guru yang terkasih, hari ini kita diberikan tema apa yang bisa aku berikan untuk negeriku. Nah, izin orang tua, saya fokus ke anak-anak. Sekarang Miss tanya, apa yang bisa dilakukan untuk negeriku? Satu orang mau tanya dulu, apa maksudnya temanya kita ini? Apa maksudnya ini? Apa yang bisa aku berikan untuk negeriku? Siapa yang mau kasih tanggapan? Saya. Siapa? Kakak-kakak SMP? Kakak Angel. Kakak Angel. Apa yang Kakak Angel bisa berikan untuk negerinya, Kakak Angel? Rajin belajar. Rajin belajar. Oh gitu. Ada yang angkat tangan. Adik tentara. Tentara. Ya, apa adik tentara? Apa jawabannya? Oh, belajar dengan tekun. Ada jawaban lain? Siapa lagi yang mau kasih jawaban? Mana? Noel, apa Noel? Kok tidak? Noel sudah pakai baju tentara. Apa yang bisa Noel berikan kalau mau pakai baju tentara ini kira-kira? Rajin beribadah. Oke. Bagus ya, rajin beribadah. Apa lagi mana dulu deh ini? Suruh pakai baju tentara. Apa? Ayo. Rajin berdoa. Berdoa untuk siapa? Berdoa kepada? Untuk siapa itu berdoa kepada Tuhan? Untuk Bude kah? Untuk wali kelas kah? Atau untuk Miss Desi kah? Itu siapa? Untuk negeri. Untuk semua orang yang Noel sayang. Oke, tepuk tangan untuk Noel. Nah, Noel bilang dia berikan apa yang bisa dilakukan untuk negerinya, karena di dalam negerinya itu ada budenya, ada wali kelasnya, ada guru-gurunya, ada teman-temannya. Jadi dia harus berdoa supaya apa? Supaya budenya sehat-sehat, supaya gurunya sehat-sehat, panjang umur, toh? Nah, sekarang kita lihat kemerdekaan. Hari ini kita merayakan apa? Kemerdekaan. Siapa yang bisa kasih jawaban selain jawaban di atas ini? Apa itu kemerdekaan? Apa itu? Kan adik-adik selalu bilang merdeka. Apa itu merdeka? Jangan hanya cuma dibilang merdeka, tapi tidak ditahu artinya itu merdeka. Siapa yang kasih jawaban? Apa itu merdeka? Apa? Jawaban?
ada siapa namanya? Gea. Siapa lagi yang bisa kasih jawaban apa itu merdeka? Ada lagi yang tentara. Saya suka sekali ada tentara yang menjawab terus. Oh, tepuk tangan dulu pada untuk Gea dan ada ini. Siapa namanya nak? Taliel. Taliel dan Gea bilang bebas dari penjajah. Apa lagi? Siapa lagi mau kasih tanggapan apa itu merdeka? Mana? Yang mana? Siapa? Dua lagi, jangan boleh terus. Boleh terus di masa kamera. Ya apa? Berdiri dan jawab besar. Keberhasilan. Oke, boleh semangat lagi. Nah, apa ada? Aku sebagai negara. Ih, pintar-pintar semua ini. Aduh, tepuk tangan dulu untuk anak lupa deh. Pintar-pintar. Ya, merdeka artinya kita bebas. Apalagi kita bisa lakukan apa? Segala sesuatu dengan bebas. Bisa sekolah dengan bebas. Apa? Tidak tingginya bahasanya tidak dipermudah. Apa itu dipermudah? Tuh beda. Apa itu dipermudah beda? Tidak disuruh-suruh. Tidak disuruh-suruh beda kalau merdeka orang. Iya, tidak disuruh-suruh. Misalkan disuruh dalam hal yang tidak baik ya. Tapi kalau disuruh makan, disuruh belajar, itu bukan diperbudak namanya ya. itu hal yang baik. Nah, coba kita baca nih. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang kita miliki, baik kemerdekaan rohani sebagai orang percaya maupun kemerdekaan bangsa sebagai warga negara adalah anugerah. Ada kata anugerah. Apa itu anugerah? Anugerah itu? Anugerah itu apa? Anu gratis. Anugerah itu apa? Berkat. Dari sini bilang berkat. Kalau dari sini anugerah itu apa? Nah, oh ini, profesinya. Aduh, takut saya profesi ini. Apa itu anugerah? Hadiah. Hadiah. Apa lagi? Tadi berkat, hadiah. Siapa lagi mau jawab? Anugerah itu adalah? Dua lagi. Ini lagi yang apa? Anugerah itu adalah? Saudara betul pemberian bilang kok. Bilang nih. Pemberian katanya Noel. Tepuk tangan ke Noel. Noel malu-malu dengan mikrofon yang kedua. Nah, anugerah adalah gratis, berkat, hadiah, pemberian, ya. Jadi tidak salah jika kalau orang itu anugerah gratis, memang gratis. Coba misalnya, adakah anak-anak duduk di sekolah ini merasakan kebebasan, merasakan bisa sekolah dengan baik, merasakan hidup enak? Itu karena kerja kerasnya anak-anak semua. Kerja kerasnya siapa? Orang tua. Kerja kerasnya orang tua. Selain orang tua ada lagi penghulunya orang tua. Tapi itu juga orang tuanya kita, ya. Nah, itu semua adalah anugerah. Jadi, kalau itu adalah anu gratis, sudah dikasih gratis, harus diterima. Betul sekali. Diterima. Di apa lagi? Jaga. Disyukuri. Disyukuri. Coba sekarang misalnya, adakah anak-anak yang dikasih permen, dikasih coklat sama misnya, terus tidak bilang terima kasih? Siapa itu yang bilang begitu? Siapa yang suka bilang tuh? Kenapa dia terus tidak boleh. Kalau dikasih coklat, dikasih snack, dikasih apa lagi? Dikasih buku, dikasih yang kayak kemarin itu hadiah-hadiah dari mama-mama, harus bilang terima kasih, karena itu adalah gratis. Nah, jadi kita harus
melayani. Ya, oke kakak slide. Nah, merdeka. Kenapa di sini adalah merdeka adalah titipan Tuhan. Merdeka adalah titipan Tuhan. Nah, menanamkan rasa cinta tanah air bukanlah sesuatu yang terpisah dari iman. Nah, iman lagi, saya tanya lagi dulu ini, apa itu iman? Aduh, banyaknya pertanyaan. Apa itu iman? Yang bisa jawab nanti Miss Linda kasih hadiah. Nanti itu urusannya Miss Linda. Apa iman? Itu terus, biarlah, silakan berdiri. Apa itu iman? Oh, iman kepercayaan, tepuk tangan. Kepercayaan dan keyakinan. Oke, betul sekali, tepuk tangan lagi. Iman adalah kepercayaan, keyakinan yang sungguh-sungguh terhadap siapa? Adakah yang di sini yang hanya datang untuk menyanyi, hanya datang untuk baca Alkitab? Setelah itu, kalau sakit, dia tidak berdoa. Dia sakit, dia berteriak, dia punya mama. Mak, siapa yang sakit? Kalau sakit, langsung lipat tangan, tutup mata, berdoa sama Tuhan Yesus. Pertama yang dilakukan itu dulu. Jangan langsung berteriak tuh sama maknya. Udah, siapa? Siapa yang kalau sakit langsung berdoa sama Tuhan Yesus? Siapa? Bale-bale. Siapa? Berdoa sama Tuhan Yesus. Berdoanya seperti apa? Yang ini dulu. Ada yang pakai baju polisi. Apa doanya? Ulang. Besar-besar. Dan Yesus berkati saya karena saya sakit dan nanti Yesus saya dianu. Doanya cukup begitu? Cukup? Cukup. Karena apa? Yang diminta supaya adik sembuh. Cukup. Tuhan Yesus tidak butuh doa sepanjang kereta api. Nah, yang penting tujuannya sampai. Jadi kalau misalkan disuruh Miss maju sini, siapa mau berdoa untuk kita belajar hari ini? Tidak boleh tunjuk-tunjuk. Toh? Harus langsung maju karena kita cuma belajar. Kita tidak disuruh doa syafaat yang panjang-panjang. Oke, lanjut. Kemerdekaan adalah titipan Tuhan. Menanamkan rasa cinta tanah air bukanlah sesuatu yang terpisah dari iman, justru bagian dari iman itu sendiri. Nah, jadi mencintai tanah air adalah wujud syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena melalui bangsa ini kita hidup, belajar, bersekolah, mama papa bisa bekerja, apa lagi? Dan kita bisa melayani Tuhan. Siapa yang di sekolah ini yang belum pernah melayani Tuhan Yesus selama panjang dia bersekolah di sekolah Ujung Pandang? Siapa? Siapa yang tidak pernah melayani Tuhan Yesus sepanjang dia ada di sekolah Ujung Pandang ini? Siapa? Bu Guru sering melayani Tuhan Yesus. Siapa kan Bu Guru semua di belakang ini adalah pelayan Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya Pak? Karena kenapa? Kalau tidak ada Ibu Guru, Bapak Guru, apakah anak-anak bisa beribadah seperti saat ini? Belum tentu. Belum tentu. Bukan tidak ya, belum tentu saja. Siapa tahu bisa toh inisiatif sendiri. Nah, ya. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Caranya bersyukur kepada Tuhan adalah kita melayani Tuhan. Melalui apa? Melalui bakatnya kita.
Seperti adek. Jadi apa ini? Profesi apa ini? Dokter. Jadi melayani Tuhan melalui profesi dokter. Apa tugasnya dokter? Menolong pasien. Terus siapa lagi nih yang unik-unik? Mana lagi? Nah ini. Adek, profesinya ini apa? Hakim. Apa tugasnya hakim? Ini mamanya kasih baju, sudah di prepare belum? Sudah prepare, jangan lupa ya. Dulu apa pesannya mama? Orang yang salah. Mengadili orang yang salah. Jadi nanti kalau ada yang salah di sini ada nanti hakimi. Ya, oke. Sekarang kakak lanjut. Cinta tanah air. Siapa yang cinta Indonesia? Namanya siapa yang cinta Indonesia? Mari kita lihat. Cinta tanah air artinya kita harus menjaga membuat baik kepada sesama, serta mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Berbuat baik kepada sesama contohnya apa? Ini lagi. Nanti kalau banyak kita bisa kesini terus. Berbuat baik kepada teman contohnya. Baik sama teman contohnya apa? Langsung melek. Ayo berbuat baik kepada teman. Meminjamkan barang kalau temannya lupa bawa pulpen. Asalkan temannya dikasih pinjam, dikasih kembali pulpennya ya. Jangan dikasih masuk di dalam kantong tasnya lagi. Apalagi berbuat baik sama teman. Apa? Menjadi penolong. Dalam hal apa? Saat jatuh, ditolong dulu atau diketawai dulu? Balik-balik. Ditolong dulu atau diketawai dulu? Ditolong dulu ya, jangan langsung diketawai ya. Ditolong dulu, baru nanti kalau sudah baik-baik temannya baru mau diketawai. Oke, intermezzo ya. Apa lagi? Menolong teman, kalau teman jatuh apa lagi? Action paling ujung. Apa? Menolong teman dalam hal yang baik apa contohnya? Yola langsung pergi toilet. Apa? Excel cepat. Hah? Excel bukannya Oli. Excel yang macam-macam sedikit Excel. Namanya enggak terlihat kok. Namanya sedikit. Contohnya menolong teman, memberikan hal positif. Coba, contoh hal positif yang bisa kita tunjukkan untuk guru-gurunya kita. Contohnya apa? Kerja tugas. Itu adalah hal baik untuk guru, kerja tugas. Itu adalah kewajiban kamu. Apa? Menghormati guru. Apa nih? Dengar-dengaran. Jangan suka bikin guru itu dahinya mengerut. Bikin terus guru setiap hari. Karena kelakuanmu. Harus selalu bikin guru tersenyum. Siapa yang suka bikin gurunya tersenyum? Mana kelas 4? Siapa wali kelasnya kelas 4? Mana Miss Valen? Ada Miss Valen. Siapa yang suka bikin Miss Valen tersenyum setiap hari? Saya mau lihat yang mana angkat tangan ini. Yang mana mau angkat tangan ini? Yang mana? Tidak ada. Miss Valen yang pilih. Oh, Miss Valen tadi yang pilih. Siapa Miss Valen? Jangan-jangan tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelas 4. Kenapa? Bikin Miss Valen begini terus? Iya. Percayakah anak-anak kalau membuat guru tersenyum sepanjang hari
pulang ke rumah dia bisa istirahat dengan tenang. Kalau kamu buat perkara sepanjang hari, perkara lagi juga gurumu di rumahnya. Nih, jadi harus sering buat gurumu Kenapa? Karena guru sudah berikan kita ilmu. Apalagi? Adakah guru yang tidak perhatian sama muridnya? Adakah anak murid yang jatuh begitu? Atau adakah anak murid yang menangis, gurunya bilang biar tidak menangis, begitu saja? Ada? Tidak ya? Karena guru memberikan perhatian, memberikan ilmu, memberikan lagi ada yang disebut dengan kasih. Bukan kasih biar, ya, kasih saja, ya. Kasih. Nah, sekarang kita mau belajar tentang bendera. Saya mau tanya dulu, ada yang tahu maknanya itu merah putih? Aduh, sudah dibahas ya. Merah berarti apalagi bengong? Baca. Satu orang baca. Ini mengingatkan kita pada perjuangan para pahlawan yang rela berkorbankan waktu, tenaga, bahkan nyawanya demi kemerdekaan bangsa. Stop. Nah, baca. Perjuangan pahlawan yang rela mengorbankan bahkannya ada yang mau korbankan nyawa untuk orang lain? Tapi ada satu tokoh yang selalu kita puji, yang selalu kita sembah, yang mau rela mati untuk semua orang. Tuhan Yesus. Nah, jadi dalam hidup kita harus memiliki keberanian. Tidak boleh takut-takut. Kalau disuruh, adek, siapa saya mau kasih contohnya. Disuruh Cliff maju kerja di atas matematika, harus berani. Nanti perkara di atas, mau salah benar nanti perkara di atas. Yang penting berani dulu. Ya, kemudian harus membela yang lemah. Siapa yang kembali lagi kita diajarkan kita tidak boleh Siapa suka bully temannya di sini? Saya tahu jawabanmu ya, saya tahu jawabanmu, jadi diam. Pasti jawabannya Aldi. Yang di SD suka tidak bully temannya. Siapa yang suka kamu temannya yang lemah? Ada? Pernah diganggu sama temannya? Pernah? Tidak boleh ya. Tidak boleh kamu teman yang lemah. Dan terakhir adalah melawan ketidakadilan. Atau kalau ada orang yang salah, bilang dia salah. Jangan bilang karena dia temanku jadi biar bisa bela. Padahal salah. Padahal salah ya, jadi tidak boleh. Next. Putih melambangkan kesucian dan kejujuran. Siapa yang suka bicara tidak jujur di sini? Suka bicara bohong-bohong. Kalau gurunya tanya, dia pikir dulu. Dia pikir 1000 kali dulu jawaban yang benar. Kira-kira jawaban apa yang saya kasih? Artinya itu sudah mau berbohong. Jadi selalu harus berkata yang benar. Oke, ya. Jadi sebagai anak Tuhan, kita memiliki kesucian hati, berarti hidup dalam kebenaran. Ya, menjaga pikiran, perkataan. Siapa yang suka ceplas-ceplos mulutnya di sini? Seluruh mutiara keluar, mutiara putih, mutiara hitam, semua keluar. Hah? Siapa yang suka kata-katain temannya? Suka kata-katain temannya? Suka kata-katain? Siapa yang suka kata-katain temannya di sini? Tidak boleh ya?
Jadi mengasihi tanah air bukan hanya dengan kata-kata, tetapi harus dengan tindak. Next, tindakan nyata. Sekolah dan di rumah, jangan sampai di rumah pulang main HP. Besok gurunya masuk tanya nih, kemarin kita belajar apa? Belajar game. Karena sampai di rumah tidak belajar lagi, tidak dilihat lagi bukunya, tapi dilihat HP-nya. Kemudian taat kepada guru dan orang tua. Harus memang sudah bicara ini, harus memang nanti sampai setelah ini, besok-besok semua sudah tidak taat lagi sama orang tua dengan gurunya. Kemudian menolong teman yang kesusahan dan selalu berdoa untuk bangsa Indonesia. Oke, siapa yang mau berdoa untuk bangsa Indonesia-nya? Nanti berdoa ya. Oke? Gas. Gas. Nah, jadi kemerdekaan adalah kesempatan emas yang diberikan Tuhan untuk kita bisa melakukan. Isinya adalah keberanian, kesucian hati, kejujuran dan kasih. Jadi sekarang mulai saat ini sampai nanti seterus-terusnya, besok-besok sampai anak-anak semua sudah besar, jadi orang yang sukses, jadi orang yang berguna untuk bangsa dan negara, itu harus selalu bersyukur. Tunggu dulu, ibu tanya, siapa yang profesinya sini jadi guru? Tidak ada saya jadi guru di sini. Mana? Siapa? Oh, ini jadi guru, jadi pakai baju batik. Oke, mantap. Semoga besok-besok betul jadi guru ya. Oke, demikianlah perenungan kita. Jadi hari ini Miss mau anak-anak pulang boleh selalu mau bersyukur. Amin. Sekarang kita akan memuji Tuhan dari lagu Berkat Kemurahan Tuhan. Hiasi kehidupanku
Bapak Ibu Guru serta anak-anakku yang kekasih, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Persembahan ini akan diperuntukkan untuk teman kita, anak kita Glory yang pada saat ini menjalani pengobatan perawatan di Rumah Sakit Stella Maris yang pada kemarin sore jam 5 sore telah melaksanakan operasi bagian pergelangan kaki. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah dengan memberikan persembahan dan menyerahkan diri kita kepadanya demi pelayanan kasih kepada sesama sambil mendengarkan Alkitab yang diambil dari Ulangan 26 ayat 8 sampai 10a yang menyatakan, lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan perbuatan yang dahsyat serta tanda dan mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil bumi pertama yang telah diberikan kepadaku, ya Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kita menyanyi Hidup Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Berdoa syukur sekalian doa syafaat kepada yang bertugas di puskesmas. Oh masih. Baiklah, kita akan berdoa. Semua anak-anak sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Doa pertama yaitu doa syukur atas bangsa Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, hari ini kami datang dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur atas anugerah-Mu yang besar bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menciptakan negeri ini begitu indah,
dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dengan kekayaan alam dan budaya yang beraneka ragam. Kami bersyukur karena Engkau memelihara bangsa ini dari masa ke masa. Terima kasih untuk para pahlawan yang Engkau pakai, yang berjuang dengan segala pengorbanan, bahkan hingga nyawa mereka dipertaruhkan demi kemerdekaan. Terima kasih karena hingga hari ini kami masih dapat hidup di negeri yang merdeka. Tuhan, kami akui bahwa semua ini bukan semata karena kekuatan kami, tetapi karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Tolong kami agar selalu menghargai dan menjaga kemerdekaan ini, serta menggunakannya untuk kebaikan sesama dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Doa untuk para pemimpin bangsa. Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini kami mau menyerah para pemimpin bangsa kami ke tangan-Mu yang penuh kuasa. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden, para Menteri, anggota DPR dan DPD, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, hingga Kepala Desa. Berikanlah kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, supaya setiap kebijakan dan keputusan mereka didasari oleh keadilan dan kasih. Beri mereka kebijaksanaan untuk memimpin rakyat di tengah tantangan zaman, keberanian untuk berkata dan bertindak benar meskipun sulit, dan ketulusan untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Tuhan, jagai mereka dari godaan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pemecahan penuh hati yang semangat persatuan dan kepedulian terhadap semua lapisan masyarakat, terutama yang lemah dan kurang beruntung. Kiranya Engkau memimpin bangsa ini melalui mereka, sehingga Indonesia semakin maju, damai, sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Doa untuk sekolah, orang tua, dan masa depan anak-anak. Bapa yang baik dan penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap sekolah yang Engkau hadirkan di negeri ini, dan secara khusus hari ini kami berterima kasih untuk sekolah Ujung Pandang yang Engkau percayakan menjadi wadah pembentukan generasi muda. Terima kasih untuk para guru-guru di sekolah Ujung Pandang yang dengan setia mengajar, membimbing, dan menjadi teladan bagi murid-murid. Tuhan, berikanlah mereka hikmat dalam mengajar, kesabaran dalam membimbing, dan sukacita dalam melayani. Kuatkan mereka di tengah tantangan dan penuhi hati mereka dengan kasih yang tulus kepada setiap anak didik. Kami juga berdoa untuk para orang tua murid di sekolah Ujung Pandang. Berikan mereka kesehatan, hikmat, dan kekuatan untuk mendidik anak-anak mereka di rumah menjadi teladan dalam iman, kejujuran, kerja keras, dan kasih sayang. Tuhan, kami serahkan masa depan murid-murid sekolah Ujung Pandang ke dalam tangan-Mu. Bentuklah mereka menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, setia kepadamu, mencintai kebenaran, menghormati orang tua, dan memiliki hati yang mengasihi sesama. Biarlah kelak mereka menjadi berkat bagi bangsa Indonesia dan memuliakan nama-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi anak-anak, kami datang memohon berkat-Mu atas setiap anak yang Engkau percayakan kepada kami. Ajarlah mereka untuk setia kepada-Mu, kepada orang tua, kepada sahabat, dan kepada panggilan hidup yang Engkau tetapkan. Tanamkanlah dalam hati mereka kejujuran yang murni, sehingga mereka selalu berkata yang benar dan berani menolak kebohongan atau kecurangan sekalipun ada godaan.
Jadikanlah mereka pribadi yang dapat dipercaya dimanapun mereka berada. Penuhi hati mereka dengan kasih, supaya mereka mau menghargai orang lain, menolong yang lemah, mengampuni yang salah, dan hidup rukun dengan semua orang. Biarlah mereka tumbuh menjadi terang bagi dunia ini, garam bagi bumi, dan teladan bagi generasinya. Tuhan, kiranya Engkau menyertai perjalanan hidup mereka sampai akhir, sehingga hidup mereka menjadi kesaksian yang nyata tentang kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami menaikkan ungkapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu. Terlebih khusus Tuhan, kami mengangkat anak kekasih kami Gloria, yang pada saat ini dia terbaring di rumah sakit. Kiranya Tuhan Engkau menjaga dia, memberikan dia kesehatan yang berasal dari Tuhan. Engkau menjamah kedua orang tuanya, terlebih khusus para medis, dokter, obat-obatan yang dia pakai. Biarlah Tuhan daripada dia boleh kesembuhan. Biarlah kedepannya nanti Tuhan dia boleh kembali beraktivitas seperti semula, dan dia boleh kembali bersekolah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami semua telah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya dari persembahan syukur ini Tuhan tidak menjadi kekurangan akan kami, tetapi berkat Tuhan akan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Engkau memberkati orang-orang yang ada di dekat kami yang mungkin pada saat ini masih berkekurangan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka. Biarlah daripada Tuhan mereka memperoleh kasih setia dan berkat. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa ungkapan syukur kami yang kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terima kasih. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Silahkan berdiri. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Pulanglah, jadilah warga negara Indonesia yang baik, yang terus berpegang teguh pada nilai-nilai Kristiani, membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, saling melindungi satu dengan yang lain, menolong dan menopang yang lemah, membela hak-hak orang miskin, dan mewujudkan keadilan bagi setiap orang. Kita lagu penutup, kita akan menyanyi doa kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu.
Kita ulang sekali lagi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu Tuhan ada di bangsa ini. Mari kita sama-sama tangan sampai lambaikan. Kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sama-sama kita terima berkat anugerah Tuhan. Anak-anak lipat tangan, tutup mata. Kita terima berkat anugerah Tuhan. Berkat dari Bapa Maha Rahim menyertai engkau dan melindungi engkau. Memimpinlah kamu dengan berani melawan penjajah-penjajah di masa kini. Cinta Yesus Kristus menguatkan hatimu untuk menyuarakan keadilan dan kedamaian bagi setiap orang di dunia, serta dengan kekuatan Roh Kudus ia mengukuhkan tekadmu dan menjadi sahabat bagi seluruh makhluk dan membawa pembebasan bagi orang tertindas, dan sampai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, silakan duduk kembali. Oke, setelah ini selamat